pokoknya cuan terus yuk. Apakah Bitcoin dan market kripto akan berdarah-darah di awal bulan Oktober ini atau bahkan sepanjang Oktober ini? Yuk kita cek bareng-bareng pergerakannya seperti apa untuk Bitcoin dan market kripto pada umumnya, terutama BTC DOM yang mempengaruhi pergerakan dari ALT Coin. Langsung aja. Oke, untuk awalan saya akan bahas mengenai Bitcoin tapi dari sisi candlestick yang sederhana aja tanpa ada garis-garis ya dari formasi candlesticknya. Untuk candlestick bulanan di sini, untuk time frame bulanan di sini setelah di bulan Agustus ditutup merah membalas dengan bulan Juli, candlestick hijau Juli dibalas dengan merah di bulan Agustus. Setidaknya di bulan September kemarin meskipun masih merah dan tutupnya juga kurang baik, tapi setidaknya dia membentuk semi doji ya. Setidaknya tekanan jualnya agak berkurang, tapi bukan berarti ini dibacanya akan aman di bulan ini, karena secara teori tetap di bulan September itu melanjutkan pelemahan dari bulan Agustus secara candlestick meskipun tipis-tipis, tapi potensinya di bulan ini tentunya kalau dilihat dari formasi candlestick ya, formasi candlestick cenderung lebih tertekan. Nah, ini untuk time frame bulanan. Kita lihat untuk yang mingguan, Bitcoin mingguan sedikit lebih baik tutupannya, candlesticknya dibanding yang sebelumnya. Teman-teman akan lihat di sini tekanan jual di 12 September, satu mingguan ya, 12 September, 19 September, dan yang 26 September ini mulai berkurang tekanan jualnya. Teman-teman lihat di sini merah tebel, agak berkurang, dan di sini mulai keluar candlestick hijau. Meskipun ini candlenya inverted hammer ya, atau bisa dibilang juga gravestone doji. Tapi yang manapun ini tetaplah candle hijau, yang artinya ada peluang pembalikan arah, meskipun mungkin belum terlalu kuat. Kita tunggu aja candlestick yang di minggu ini seperti apa. Mudah-mudahan ada pembalikan arah tipis-tipis. Tapi secara tidak langsung ini masih berbicara tetap soal pelemahan di candlestick dari mingguan. Untuk yang harian, candlestick harian formasinya tidak jauh lebih baik, masih cenderung sideways dan melemah. Cuman nanti akan kita lengkapin dengan garis-garis. Cuman kalau kita lihat dari sisi yang ini, setelah candle hijau ini ada sisi positifnya sih, karena posisinya setidaknya tidak lebih rendah dari garis yang ini. Ini masih ditahan di garis yang ini. Nah, setidaknya nih meskipun melemah, ini masih pelemahannya terbatas. Masih di kisaran 18.800-an, tertahan di angka kisaran segitu. Mudah-mudahan tetap bertahan dan cenderung naik. Sekarang kita kombinasikan dengan garis-garis yang selalu ada di beberapa bulan terakhir yang saya garis karena belum ngelewatin, cenderung tertekan terus. Nah, di sini muncul di time frame daily ya, ini garisnya selalu ada. Ini memang garisnya di 18.800, memang ada di area itu garis pertahanannya. Teman-teman bisa lihat tadi ya, sesuai dengan candle yang ini cenderung tertahan di atas itu. Plus kalau misalnya tembus, nanti di yang segmen berikutnya akan saya bahas mengenai nilai-nilai support dan resistennya. Garis kuning yang bawah ini tetap jadi support yang cukup kuat menurut saya. Titik terbawahnya dari candlestick di 18 Juni itu di kisaran 17.600-an. Itu tetap titik terbawahnya. Atasnya ya ini 18.800 garis kuningnya. Area merah ini selalu sudah saya gambar dari awal ada. Area merah ini ada di 17.000 dan rentang 17.000 sampai 19.750 ya. Itu rentangnya. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya di time frame daily ini cukup mengkhawatirkan, karena kalau teman-teman lihat di sini kecenderungannya, kalau harga itu cenderung di dekat area support agak lama, berarti ada kemungkinan memang agak lemah, dalam arti nggak kuat naik. Teman-teman bisa lihat yang terdekat aja, contoh di sini. Contoh di sini, akhirnya apa? Turun. Ini juga turun posisinya. Dan apakah yang di sini juga akan kejadian? Akan turun dulu. Meskipun ada kemungkinan juga bisa mentul naik cepat juga. Tapi kalau lihat tanda-tandanya di time frame daily, kalau kita turunin lagi di time frame 4 jam,
itu kecenderungan melemah itu ada, teman-teman bisa lihat di sini areanya. Masih belum bisa melewati area merah di sini, dan ini di sini cuma sebentar, akhirnya turun lagi di area sini, mendekati ke support 18.800-an. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan akan seperti apa. Mudah-mudahan siapa tahu ada pembalikan arah. Cuman dari time frame bulanan, mingguan, harian, 4 jam gerakannya masih cenderung melemah. Nah, kita akan lihat pakai indikator, atau di sini saya pakai MA aja untuk mempermudah untuk cari di resistnya berapa, karena supportnya tadi udah saya sebutkan ya 18.800, terus terbawahnya lagi ada di 17.600-an. Untuk resistnya saya pakai MA di time frame daily, MA-nya 10, 20, 50, 100, 200. Keluarnya seperti ini. MA 10, 20 ada di rentang yang berdekatan 19.200 sampai 19.300. Terus MA 50 berada di area 20.300, MA 100 berada di 21.100, dan MA 200 berada di area 27.900. Ini untuk time frame daily. Kalau kita turunin di 4 jam, resistennya akan lebih berdekatan lagi. Nah, ini poinnya. Di time frame 4 jam ini menurut saya pribadi, kalau bisa closing di atas 4 MA, yaitu MA 10, 20, 50, 100, dan yang teratas di MA biru ini, MA 20. Kalau bisa closing di atas 19.300-an, mungkin 19.400, bisa closing di 19.400 ke atas, ada potensi menguat lebih atau bahkan nyampe ke 20.000 lagi, testing lagi di area 20.200. Nah, ini MA 200-nya berada di 19.700. Lebih mantap lagi ya kalau di time frame 4 jam bisa closing di atas MA 200, yaitu di area 19.800. Bisa closing di atas itu, maka kemungkinan besar akan mencoba menembus lagi di area 20.200 untuk resistennya. Itu gambaran singkatnya untuk Bitcoin, resisten dan supportnya. Tadi supportnya ya 18.800, di bawahnya lagi 17.600. Terus kita lihat sekilas mengenai BTC, market cap BTC dominance dulu. Ini berita yang positif sih, karena dia kembali ke area resisten. Positifnya adalah ini udah berulang kali diuji, nggak jebol. Ya akan jadi negatif kalau jebol, tapi setidaknya ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini yang ke-7. Kalau udah kita tarik ke belakang lagi, ini udah 8 kali, 9 kali keuji, 10 kali keuji, harusnya ini menjadi resisten yang amat sangat kuat. Mudah-mudahan mantul terpantul ke bawah lagi untuk market cap-nya BTC DOM, yang artinya ini berarti berita positif untuk ALT Coin. Kalau kita lihat di nilainya dari BTC DOM-nya, tadi market cap, nah ini juga sama, ini mau mendekati ke area dari, bukan triple top lagi, 1, 2, 3 mau ke 4 ya. Ini di sini mudah-mudahan juga sama, skenarionya sama di market cap-nya BTC dominan, terpantul turun dan berita positif untuk ALT Coin. ALT Coin tinggal teman-teman cross check sendiri analisanya atau apapun itu yang mungkin ada beritanya dari ALT Coin, supaya teman-teman bisa mendapatkan ALT Coin yang terbaik yang mungkin ada potensinya untuk naik ya, yang punya event di coinmarketcap.com bagian kalender, event kalender. Terus ini singkat saya bahas mengenai BNB. Kenapa? Karena BNB pergerakannya masih cenderung menguat. Teman-teman bisa koleksi kalau misalnya BNB kedorong turun, bisa diambil. Karena apa? Ini perbandingan BNB terhadap ETH. Grafiknya masih naik, yang artinya BNB lebih menguat pergerakannya dibanding ETH. Bukan cuma ETH, plus BTC. Ini gambar ini sudah ada di konten yang ini, yang saya waktu bahas BNB. Ini masih positif, gambar-gambar ini sudah ada dan masih bergerak naik terus terhadap BTC, yang artinya performanya BNB secara candlestick lebih bagus, secara harga ya ini lebih bagus. Yang artinya ketika baik BTC maupun ETH turun dalam, BNB performanya turunnya tidak terlalu dalam. Dari candlesticknya juga terlihat seperti ini, tidak anjlok turun seperti pada BTC dan ETH. Nah ini kalau bagi teman-teman yang pengen aman, terutama di spot market atau mungkin futures, nggak mau kena stop loss dan atau likuidasi, mungkin bisa pertimbangan untuk buy di
BNB karena pergerakannya stabil meskipun naik turunnya juga nggak banyak ya. Ini di BNB saran saya seperti itu, melihat pergerakan dari perbandingan terhadap ETH dan BTC. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan mudah-mudahan BTC dan market kriptonya nggak glosor turun tapi mantul naik. Salam cuan.